siang hari. Saya langsung sekali ingin saya sampaikan terima kasih Coach. Kalau saya boleh cerita tentang Coach Nago ini, sebelum kemarin saya ketemu beliau di Mansatu Tegal, sebetulnya saya sudah menjadi pengikut di Instagram beliau. Saya tertarik dengan apa yang selalu disampaikan setiap jam 5 subuh. Jadi kebiasaan beliau setiap jam 5 subuh itu mengadakan siaran langsung di Instagram. Awalnya saya iseng hanya buka-buka saja, tapi begitu melihat kisah hidupnya saya menjadi tertarik. Selalu saya sampaikan, dan saya mohon maaf pada Coach, karena ini selalu saya sampaikan di setiap awal saya menyampaikan kepada suami saya, aku ketemu teman di Instagram, beliaunya mungkin tidak kenal saya, tapi bagus banget ini motivasinya. Padahal mohon maaf Coach, padahal beliau itu anak seorang tukang beca, tapi luar biasa perjalanan hidupnya, sehingga saya tertarik untuk mengikuti, dan setiap jam 5 pagi saya mengikuti. Sekalipun kadang-kadang kalau saya ada kesibukan, kemudian saya biarkan Instagram berbicara sendiri, saya sambil berkegiatan, tapi saya tetap mendengarkan tausiah-tausiah atau motivasi-motivasi beliau. Jadi itu awal ketemu saya dengan beliau. Secara tidak sengaja, entah seperti apa ceritanya, tahu-tahu GTK itu mengadakan roadshow-nya beliau ke ke madrasah-madrasah. Jadi kelihatannya beliau ada, sehingga saya gayung bersambut. Saya nggak pernah menyangka bisa ketemu orangnya gitu, sehingga kemarin ketika di Mansatu Tegal saya paksa untuk bisa datang ke rumah saya. Karena kebetulan anak-anak di asrama saya adalah anak-anak baru. Kemarin waktu Coach Nagoy datang ke situ baru 8 anak, sekarang sudah alhamdulillah sudah bertambah 2 kali lipat Coach. Sehingga alhamdulillah anak-anak di asrama kami mendapat motivasi juga dari beliau, dan sudah saya share ke orang tua mereka. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan beliau di tengah-tengah ibu, karena saya punya harapan besar untuk Mansatu Brebes. Punya harapan bahwa Mansatu Brebes ke depan pasti lebih baik kalau Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Saya yakin, saya tadi baru berbisik kepada beliau, saya sudah melakukan apa yang beliau sampaikan itu sudah bertahun-tahun. Sedikit cerita Coach, bahwa pernah suatu ketika saya nggak punya uang, di posisi saya seperti ini, dompetnya nggak ada uang. Kemudian secara tiba-tiba di subuh hari, karena kebetulan rumah saya dekat dengan masjid, rumah lama saya dekat dengan masjid, saya bilang sama asisten rumah tangga saya, tolong ambilkan dompet saya. Ada uang berapa tuh? Sambil ngelelengan saya, ada uang berapa tuh? 600.000. Berikan semua ke orang jamaah di masjid itu. Berikan semua. Ternyata nggak rata, karena jamaahnya banyak berapaan. Ya maunya dibikin rata lah. Ternyata dikasih 25 ribuan nggak rata. Kurang. Buat Bu Haji kurang. Kamu punya uang nggak? Punya. Berapa? 200. Kalau ditambah 200 cukup nggak untuk orang yang lagi jamaah? Cukup. Ya udah, aku pinjem. Nanti sore insya-Allah tak kembalikan. Tak kasihkan semua. Saya ke Mansatu Tegal itu dalam posisi dompet saya kosong. Sore hari, saya punya kakak, mungkin Bapak Ibu juga kenal kakak saya karena anggota DPR RI. Kayaknya nggak pernah ngasih uang cash ke saya, nggak pernah saya dikasih uang ini buat kamu jajan, nggak pernah. Kalaupun misalnya bantu saya mau beli mobil, saya uangnya kurang mau beli mobil, uangnya kurang berapa? Kurang 10 juta, yaudah nanti tak transfer. Biasanya suka gitu, tapi saya dikasih cash itu nggak pernah. Tahu-tahu pas dia pamitan, salaman tangannya kasar. Apa nih? Aku juga kaget. Apa nih? Buat jajan anak-anak. Saya buka 3 juta. Saya ngeluarin 600.000 subuh tadi. Tapi saya dikasih 3 juta dan itu nggak pernah saya dikasih. Sampai saya nangis. Masya Allah, dahsyat banget saudara itu. Sehingga kemudian sejak saat itu, insya Allah setiap subuh saya harus ingat bahwa saya harus
memasukkan uang entah berapapun nilainya. Kalau di dompet kebetulan ada banyak ya saya kasih 100 atau 50. Dan kalau misalnya saya nggak ada, terus kemudian asisten Bu Haji butuh uang, itu di kotak sodako ada uang, tapi nanti dicatat kamu mengambilnya berapa. Jadi selalu tak ganti, selalu. Nanti kalau misalnya berapa hari sekali setiap Jumat, nanti saya bisa sambil jalan ke Masa Brebes, ada tukang beca kasih 50.000, ada tukang parkir diambil dari situ kasih 50.000. Itu orang senangnya luar biasa dan pasti mereka mendoakan mudah-mudahan berkah Bu Haji, mudah-mudahan berkah. Itu diambil dari uang sedekah subuh yang saya lakukan. Jadi alhamdulillah saya sudah melaksanakan itu, dan apa yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh Coach Arwi itu benar adanya. Allah itu akan berkasih sayang kepada kita, manakala kita berkasih sayang juga ke Allah. Gitu Coach. Terima kasih untuk hari ini Coach. Gak menyangka saya bisa ketemu orang Brebes yang sukses, yang menjadi motivator, dan mudah-mudahan ini menginspirasi madrasah yang lain, karena ternyata banyak sekali yang telepon saya, termasuk Pak Najib, woro-woro coba madrasah-madrasah bisa mengikuti jejak Bu Nur Hayati itu yang menghadirkan buat senang. Pada tanya berapa biayanya, tanya sendiri. Saya nggak jawab apapun. Doa saya nggak menjawab, tanya sendiri ke adminnya, saya bilang gitu. Sehingga banyak madrasah yang kemudian menginspirasi. Terima kasih Bapak Ibu hari ini. Orang hebat terima kasih, dan mohon maaf barangkali dari tim kami, panitia atau Bapak Ibu guru dan saya pribadi yang punya salah, punya kekurangan pelayanan dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf. Mas Rosid, Mas Hasan, Mbak Ros, calon mantu. Kata Bu Aziza katanya masuk kriteria, oh masuk banget, tapi mungkin Mbak Rosnya yang nggak mau, yang nggak menerima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.